Seperti biasa, di kesempatan kali ini aku bakal kasih kalian teka-teki yang bikin pusing lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum? Kalau udah, langsung kita mulai aja yuk. Teka-teki pertama. Pada saat hujan deras tiba, ada sebuah kejadian pembunuhan suatu keluarga guys. Korbannya adalah Fani. Keluarga itu memiliki kebun yang berada di belakang rumahnya tuh. Andi pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Polisi datang dan langsung mengumpulkan beberapa orang yang berada di rumah tersebut. Yang pertama ada Pak Sugandi. Dia tukang kebun di rumah ini dan berkata, "Aku lagi memasak di dapur karena perutku sangat lapar dan seharian ini aku gak menyiram tanaman karena sedang hujan deras. Kalau soal pembunuhan itu aku gak tahu apa-apa." Yang kedua ada bapaknya Andi guys. Dia bilang, "Aku lagi tidur di kamar dan tidurku sangat nyenyak. Tidak ada suara teriakan atau apapun yang aku dengar dari kamar. Aku tahu pembunuhan ini karena Pak Sugandi yang memanggil saya." Dan yang terakhir ada Ferdi guys. Ia bilang, "Aku baru aja pulang dari kantor hujan-hujanan. Karena pintu depan rumah dikunci, aku masuk melewati pintu belakang. Dan aku kaget saat ada kasus pembunuhan di rumah ini." Kalau kalian lihat-lihat dan dengar dari penjelasan mereka, menurut kalian siapa nih yang membunuh kakaknya Andi? Oke, langsung aja 5 detik dari sekarang ya. Jadi pembunuhnya adalah Ferdi guys. Karena kalau pada saat hujan deras dan dia masuk ke rumah lewat pintu belakang, otomatis harusnya sepatunya kotor karena becek ya. Masa iya dia melewati kebun tapi sepatunya masih bersih gitu? Mungkin karena panik dia jadi berbohong ya. Ayo, siapa nih yang masih salah? Tetap semangat ya guys, ini baru awal kok. Yuk kita capcus deh ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada suatu ketika ada anak yang bernama Rodi guys. Saat itu ia lagi membantu bibinya merayakan ulang tahunnya yang ke-50 tahun di rumahnya tuh. Saat sore hari dan semuanya udah siap, tiba-tiba ada orang yang mengambil kuenya Bimae tuh. Dan semua acara dibatalkan karena kue itu udah hancur dan gak cukup untuk para tamu. Karena panik, Bimae pun langsung memanggil seorang detektif untuk memecahkan kasus ini, yaitu siapa pencuri kue ulang tahunnya. Detektif pun mendapatkan clue kalau yang ngambil kue ulang tahun Bimae adalah para tetangga di rumahnya tuh. Ia pun langsung menanyakan soal kehilangan kuenya itu. Tetangga pertama ada Bu Yanti. Ia berkata, "Anakku memiliki penyakit diabetes pak, dan dia sama sekali gak boleh makan makanan yang manis. Mana mungkin anakku yang ngambil kue Bimae." Tetangga kedua ada Ibu Yola tuh. Ia bilang, "Anakku seharian ini aku kurung di rumah karena lagi keadaan pandemi. Kita berdua emang mau berangkat ke pesta Bimae, tapi soal kue itu aku nggak tahu apa-apa." Dan yang terakhir ada Pak Sutardi tuh. Ia berkata, "Aku baru aja sampai rumah setelah membeli kebutuhan rumah di mall. Aku baru mau berangkat nih ke pesta Bimae. Tiba-tiba aku kaget kalau detektif datang ke rumahku untuk menanyakan kue." Lumayan mencurigakan ya. Kalau menurut kamu siapa ya yang telah mencuri kuenya Bibi Mae? Aku kasih waktu deh 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu belum siapa pencurinya? Jadi pencurinya adalah Ibu Yola tuh. Karena di depan rumahnya ada tong sampah yang sedikit terbuka dan ada lilin angka 50-nya tuh. So udah pasti kalau yang mencuri kuenya adalah Ibu Yola ya. Gimana? Kamu bener gak jawabannya? Kalau bener, wah hebat banget nih kamu. Yuk gak usah lama-lama, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki ketiga. Pak Sandy adalah seorang atasan di salah satu bengkel ternama tuh. Ia memiliki banyak sekali karyawan di bengkelnya. Pada suatu ketika saat Pak Sandy lagi ngecek gudang penyimpanan, ternyata ada seorang karyawan yang tergeletak di lantai guys. Pak Sandy panik dan langsung panggil polisi.
Pak polisi datang dan ternyata ada beberapa karyawan yang diduga tersangka dari pembunuhan di bengkel Pak Sandy tuh. Mereka adalah Junet, Taher, dan Ani. Junet bilang, aku baru aja datang ke bengkel ini karena aku kerja shift 2. Dan saat aku dengar kabar bahwa ada salah satu karyawan bengkel yang tewas, aku langsung bergegas ke dalam gudang dan membersihkan darahnya. Yang kedua ada Taher tuh. Ia berkata, aku baru aja mengganti ban dan oli mobil pelanggan. Aku kaget karena semua karyawan berkumpul di dalam gudang. Aku kira mereka meeting dadakan, Pak. Dan yang terakhir ada Ani tuh. Ia bilang, aku baru aja selesai ngepel teras depan bengkel. Saat aku menoleh ke belakang, ternyata udah ramai yang katanya ada salah satu karyawan yang udah tewas. Polisi pun bersikeras bahwa ada salah satu di antara 3 orang ini pembunuh karyawan itu. Kalau kamu lihat dan dengar dari penjelasan mereka, menurut kamu yang mana ya pelakunya? Aku kasih waktu 5 detik untuk jawab ya. Gimana? Udah ketemu belum siapa yang membunuh karyawan itu? Jadi pembunuhnya adalah Taher guys. Karena nggak mungkin banget ya, dia bilang baru aja ganti ban dan oli mobil pelanggan. Tapi bajunya dia masih bersih tuh, nggak ada noda sama sekali. Nah, siapa nih yang tebakannya benar? Wah, teliti banget ya kamu. Yuk kita lanjut lagi deh ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada suatu ketika ada sebuah keluarga yang baru aja pindah rumah nih. Saat mereka lagi memindahkan barang-barang dari truk pengangkut barang, tiba-tiba sebuah laptop punya Dea hilang dicuri maling. Karena panik, Dea langsung menghubungi polisi untuk mencari tahu siapa yang telah mencuri laptopnya. Ternyata ada 3 orang tetangganya yang diduga pencuri laptopnya Dea tuh guys. Yang pertama ada Ibnu. Dia bilang, aku baru aja ingin berangkat ke kantor dengan mobil. Aku kaget saat ada pencurian laptop di perumahan ini. Soal pencurian itu aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Yang kedua ada Nining guys. Ia berkata, aku baru aja pulang les di kota. Saat aku pulang, aku kaget karena ada polisi yang memeriksa seisi rumahku. Padahal aku nggak tahu tentang laptop yang hilang itu. Dan yang ketiga ada Pak Wahyu guys. Ia berkata, seharian ini aku ada di rumahku karena sakit. Saat aku ingin ke bawah untuk nonton TV, tiba-tiba ada polisi yang minta keterangan soal laptop yang hilang. Padahal aku nggak tahu apa-apa soal laptop itu. Kalau kamu dengar-dengar, menurut kamu siapa ya yang udah ngambil laptopnya Dea? Apakah Ibnu, Nining, atau Pak Wahyu nih? Oke, langsung aja 5 detik dari sekarang ya. Gimana guys, kalian udah nemuin belum siapa yang mencuri laptopnya Dea? Jadi pencurinya adalah Ibnu tuh, karena ia bilang kalau mau berangkat ke kantor menggunakan mobil ya. Tapi lihat aja deh, mobilnya udah rusak dan kayak udah nggak bisa kepake ya. Kemungkinan ia berbohong dan ngaku kalau dia itu pegawai kantor yang mau berangkat kerja tuh. Tapi itu semua bikin gak masuk akal. Gimana? Kalau kamu tadi jawabnya siapa nih? Buat kamu yang masih salah, tenang aja guys, masih bisa dicoba di teka-teki setelah ini loh. Teka-teki kelima. Kalau yang sekarang kamu bisa jawab gak nih? Jadi ada 2 peternak ternama yang lagi ada di suatu tempat yang berbeda. Tapi katanya di antara mereka ada yang salah satunya peternak yang merupakan pembunuh loh. Menurut kamu yang mana ya pembunuhnya? Aku hitung mundur 5 detik dari sekarang ya. Gimana? Udah nemu belum jawabannya? Kalau udah, coba tulis dan kasih tahu kita di kolom komentar ya. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling susah. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu pinter nih. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba kasih tahu kita di kolom komentar dong. Oh ya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Supaya kamu nggak pernah ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!